Apakah bisa disebut hulu apabila ada Gulu, gulu? gulu. Apabila ada seorang muslim hanya mau mengambil ilmu dari gurunya saja tanpa mau menerima kebenaran dari pihak lain atau guru lain. Baik. Apakah termasuk gulu? Dia hanya mau menerima ya, Iya. menerima kebenaran dari gurunya saja, Iya. dan tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Ini ghulu, zalim dan jahil. Kalau misalnya seperti ini, menerima kebenaran hanya mau dari gurunya sendiri. Ini ghulu, berlebihan, melampaui batas. Zalim terhadap dirinya karena nggak mau ikut kebenaran. Hanya mau, seolah-olah segala kebenaran hanya ada pada gurunya. Ini jelas fatal. Kecuali kalau gurunya Rasulullah, jelas itu. Kalau gurunya Rasulullah betul. Karena maksum dari kesalahan besar. Kemudian ghulu zalim dan juga jahil, kebodohan. Dia tidak mengerti hakikat kebenaran yang harus diikuti. Dan ini menyelisihi Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menyelisihi manhaj salaf. Ketika seseorang tidak mau menerima kebenaran kecuali dari gurunya semata. Ini juga sifat ta'assub, fanatik. Ini haram. Dan dia bisa berdosa dengan itu. Berdosa karena tidak menerima kebenaran, dan berdosa juga bisa karena apa? Ta'assub dan ghulunya. Nah, di antara ayat Allah Subhanahu wa taala yang membahas atau menyinggung hal seperti ini di surat Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnih." Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman dalam hal yang diperselisihkan. Maka Allah beri hidayah menuju kebenaran bagi orang beriman. Oke, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdini fahadallahu alladhina amanu Allahumma hdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnika innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim, kata Rasulullah SAW. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau As-Sawa'iq Al-Mursalah menyebutkan bahwasanya barang siapa yang menerima kebenarannya, bukan mencari kebenaran, menerima kebenaran dari siapapun, dalam konteks apapun, baik dari orang yang dia musuhi atau yang memusuhinya, baik dari orang yang dia ridhoi atau yang tidak dia ridhoi, tapi dia terima kebenaran mereka, maka dia telah mengamalkan apa? Maka Allah Ta'ala telah memberi dia hidayah. Begitu. Maka orang kalau misalnya berprinsip, saya tidak mau mendengar kebenaran, saya tidak mau menerima kebenaran kecuali dari guru saya, ini jelas menyelisih Al-Quran, As-Sunnah dan juga para ulama. Tapi bedakan kalau misalnya maksudnya penanya ini adalah tidak mau mendengar, menyimak, atau maksudnya adalah mencari kebenaran dan ilmu kecuali dari gurunya saja, maka ini ada dua kemungkinan. Ya, ini beda ya, ini beda. Yang tadi udah ya. Sekarang, bagaimana kalau orang tidak mau mengambil kebenaran atau tidak mau mencari kebenaran kecuali dari gurunya saja? Ini ada dua model. Imma disebabkan dia khawatir terjerumus pada fitnah, ya, terjerumus pada fitnah. Imma karena dia fanatik. Kalau yang pertama khawatir terjerumus pada fitnah, maka tidak masalah. Contoh, kalau dia melihat dengan jelas bahwasanya gurunya itu layak dicari kebenaran darinya, yaitu layak kita bermajlis dengannya. Sementara pada saat itu banyak guru-guru namun rata-rata bersubhat. Maka antum, justru kewajiban antum adalah berguru pada guru yang ini saja, khalas. Iya. Tapi untuk dikontekskan di zaman ini di Indonesia, ini salah kalau kayak gini. Enggak benar. Anda cuma mau Ustaz ini aja. Kalau ini konteksnya malah jadi ta'assub. Kenapa? Karena di Indonesia ini banyak asatidzah salafiyin ahlus sunnah.
Banyak. Hatta dalam satu Jakarta sangat banyak. Maka kalau cuma mau sama ustadz ini saja, kelak nanti akan jadi muta'assib pertama. Kemudian akan meremehkan dai-dai lain yang belum tentu juga ilmunya lebih sedikit daripada ustadznya dia. Ya. Ya. Jadi di antara hal yang juga harus diantisipasi dari sekarang ini, di kalangan ahlu sunnah adalah ta'assub. Ta'assub. Ya. Bahkan kalau ta'assub kepada ustadz-ustadz muda itu juga harus hati-hati. Karena akan mengakar ke ta'assub ke ustadz-ustadz muda ini, mengakar nanti kemudian ketika makin tua dan pendukungnya makin tua juga, makin ta'assub dan makin meremehkan kemudian ustadz-ustadz lain. Dan seorang dai itu juga harus apa? Harus memperhatikan mad'unya, lebih-lebih murid terdekatnya. Ketika dia melihat dan mencium atau mengendus aroma ta'assub terhadap dirinya, tidak boleh mendiamkannya. Nggak boleh mendiamkannya, kemudian nggak apa-apa lah biarin, yang penting kan kita benar. Nggak gitu. Ta'assub ini akan menjadi penyakit nanti, jadi kanker di dalam tubuh salafiyin. Iya, yang akan membuat penyakit dan memecah belah. Beneran. Ta'assub yang membuat memecah belah itu ta'assub. Ta'assub pada guru tertentu. Ya. Dan kemudian akan dicari alasan untuk tidak berguru kepada yang lainnya dengan alasan-alasan yang dibuat-buat, tidak terbukti dan seterusnya, dengan tuduhan-tuduhan palsu. Maka ketika seorang dai melihat, terlebih dai muda melihat yang nanti akan menjadi tua, melihat ada beberapa murid terdekatnya yang fanatik terhadapnya, maka wajib ditegur dan dinasihati. Pertama, murid tersebut mungkin karena awam, jahil, atau karena saking cintanya, atau mungkin murid tersebut bukanlah talibul ilm sebenarnya, melainkan intel atau apa yang memang ingin mencablah pada suatu ketika. Begitu. Ya. Jadi kebenaran bisa datang pada siapa saja. Dan barang siapa berprinsip tidak mau menerima kebenaran dari siapapun kecuali gurunya, maka ini menyelisih Al-Quran, Sunnah, dan juga para ulama pada umumnya. Ya. Bahkan kadang-kadang kebenaran bisa datang dari syaitan sekalipun, cuman tidak dicari dari syaitan. Bedakan. Kita menerima kebenaran dari siapapun ketika itu benar, tapi kita tidak mencari kebenaran dari siapapun. Ya, paham ya? Beda ya? Insyaallah seperti itu.